Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sukacita, keadaan yang sehat-sehat. Amin. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Kalau saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Tapi sebelumnya kita mau satukan hati, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam tadi Tuhan kami bisa istirahat dengan nyenyak. Dan hari ini Tuhan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Berikan kami sukacita, berikan kami semangat yang baru hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya sama-sama katakan amin. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan yang lebih semangat lagi. Oke? Tepuk tangan ya. Kita mau nyanyi, kita mau menari buat Tuhan. Kalau mau dengar suaranya adik-adik. Mari yuk. More, more, more. I want more, more, more. More. We wish you lagi. More, more, more. I want more, more, more. We wish you swim. I'm gonna swim today. I'm gonna swim today. Gonna swim today. I'm gonna swim today. Gonna swim today. I'm gonna swim today. Because of Jesus. Lagi ya, berenang lagi ya. I'm gonna swim today. 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 Because of Jesus. Lagi. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. Lagi. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise. Sekarang mari ya. I'm gonna dance today. Yang lebih semangat. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus. Jempolnya boleh. Dance today. I'm gonna dance today. Semuanya goyang. I'm gonna dance today. Because of Jesus. Yes, udah sukacita. Kalian semua mau lihat senyumnya, mana senyumnya, tunjukin senyumnya. Hebat. Oke. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita buat denger-dengeran akan firman Tuhan. Yuk, kita mau serius datang sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus.
atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, muliakan namanya. Ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, gimana nih tadi pujian penyembahannya? Pasti pada semangat-semangat nih. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk Kak Carmen mau sama-sama kita berdoa lagi. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, kami berkati kami. Engkau yang buka telinga kami lebar-lebar supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, Kak Carmen di sini mau cerita nih. Siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Ayo, siapa? Nah, kalau di kebun binatang tuh ada apa aja ya kira-kira? Pasti ada banyak banget hewan. Nah, tapi di sini Kak Carmen mau nyeritain satu hewan. Hewannya pasti adik-adik juga pada takut. Kak Carmen aja takut, serem soalnya. Hewannya namanya ular. Tahu ular kan? Ularnya tuh yang panjang, yang suka berbelit-belit. Itu tuh serem banget. Kak Carmen aja takut. Nah, Kak Carmen menyeritain tentang ular. Jadi, pada zaman dahulu kala, ada yang namanya Adam dan Hawa. Pasti adik-adik tahu nih. Terus, di sisi lain ada juga nih si ular. Jadi Kak Carmen mau cerita ke adik-adik semua. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus udah ngelarang nih Adam sama Hawa buat gak boleh jadi gak dibolehin buat makan buah. Karena buah itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi mereka tuh udah dilarang nih sama Tuhan. Kalian gak boleh ya menyentuh pohon yang ini, gak boleh makan buahnya, pokoknya gak dibolehin. Awalnya Adam sama Hawa nurut-nurut aja, oh iya Tuhan gitu. Tiba-tiba ada satu ular, ini yang paling Kak Carmen gak suka. Si ularnya tuh licik. Adik-adik tahu licik kan jahat, ularnya tuh jahat. Ada ular, tiba-tiba datang nyamperin Hawa. Waktu itu nyamperin Hawa dari pohon berbelit-belit. Dia tuh datang nyamperin Hawa. Terus si ularnya bilang, Hawa, kamu boleh kok makan buah ini. Nanti kalau misalkan kamu makan buah ini, kamu jadi tahu kayak Tuhan apa yang baik dan yang benar. Katanya gitu. Terus Hawa awalnya kayak dia tuh bingung kan, karena udah gak dibolehin sama Tuhan. Terus si ularnya bilang lagi, udah gak apa-apa makan aja, buahnya enak, nikmat, katanya gitu. Terus akhirnya Hawanya tergoda, akhirnya dipetik. Tuh buahnya dipetik, padahal udah tadi apa kata Tuhan? Gak boleh. Terus Hawanya ngelawan sama Tuhan, jadi sama dia dipetik, buahnya dipetik, terus dia makan. Terus sudah dimakan, dikasih deh ke Adam. Terus Adam disuruh nyobain buahnya. Sama Adam apa? Dimakan juga. Licik banget ya ularnya jahat banget. Padahal ularnya juga tahu kalau buahnya itu nggak dibolehin dimakan sama Tuhan. Tapi tetap aja ularnya tuh nyuruh Hawa sama Adam buat makan buahnya. Terus habis itu apa yang terjadi? Tuhannya marah dong. Tuhannya kan tadi udah ngelarang, udah nggak ngebolehin. Terus ternyata mereka makan. Ya Tuhannya jadinya marah. Terus udah gitu Adam sama Hawanya nyumput. Mereka sembunyi karena mereka takut.
karena mereka merasa bersalah. Terus si ular ini juga udah pergi gitu aja. Pas Tuhannya datang ke Taman Eden, terus Tuhan tuh nyari-nyari mereka. Adam, Hawa, kalian di mana? Katanya gitu. Karena Tuhan udah tahu kalau mereka tuh makan buahnya itu yang dilarang sama Tuhan. Akhirnya Tuhan marah. Terus Adam sama Hawanya disuruh deh keluar dari Taman Eden. Mereka nggak boleh lagi tinggal di situ. Kasihan ya. Tapi karena mereka udah ngelanggar perintah Tuhan, karena mereka udah melawan sama Tuhan. Tuhan bilang nggak boleh, tapi mereka tetap lakuin. Kalau misalkan adik-adik semua juga di rumah, kalau misalkan nih, contohnya mamanya bilang, Dede nggak boleh ini ya, harus diikutin, nggak boleh malah dilawan. Kalau misalkan, Dek jangan main HP terus ya, belajar, besok sekolah. Kalian malah main HP terus sampai malam. Kadang sampai ada yang matanya sampai merah, itu nggak boleh. Jadi kalau adik-adik semua di rumah jangan kayak Adam sama Hawa. Mereka udah sembunyi, mereka udah bersalah, terus mereka sembunyi, terus mereka nggak mau ngaku. Coba kalau misalkan adik-adik semua di rumah, kalian bersalah, terus kalian harus ngakuin kesalahan, biarpun dimarahin, tapi kalian tahu karena kalian tuh salah, oke? Jadi nggak boleh kayak Adam sama Hawa. Tuhan udah baik loh sama mereka. Mereka udah dibolehin tinggal di Taman Eden. Taman Eden tuh enak banget. Kalau misalkan mereka lapar, mereka tinggal petik buah. Tapi Tuhan cuma minta nggak boleh makan buah yang Tuhan larang. Tuhan jaga pohon itu. Tetap dipetik juga. Jadi pesan Kak Carmen ke adik-adik semua, jangan pernah ngelawan. Ini aja Adam sama Hawa udah ngelawan Tuhan, ngelanggar perintah Tuhan. Adik-adik semua juga di rumah nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan maminya suruh ke gereja dulu, ibadah dulu, baru boleh main. Jangan dikasih HP buat nge-zoom atau buat nge-YouTube, nanti pas ibadah, adik-adik malah nonton yang lain, malah nonton YouTube yang lain. Nggak boleh kayak gitu, oke? Semuanya harus nurut sama mama, nurut sama papa, nurut sama kakak, nurut sama Tuhan juga. Kalau Tuhan maunya harus ibadah dulu, adik-adik ibadah dulu, nggak boleh ngelawan-ngelawan, oke? Oke, nah untuk tugas pada hari ini, Kak Carmen mau nanti tolong di videoin. Kalau misalkan mamihnya nih, nanti untuk mama-mamanya tolong suruh anak-anaknya, misalkan beli apa ke warung atau nyuruh apa, harus dilakuin. Karena tadi kata Tuhan nggak boleh melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau adik-adik di rumah juga nggak boleh melanggar perintah mama papa. Misalkan mamanya ngelarang, ada yang nggak boleh minum es terus, ada yang nggak boleh main HP terus, harus dilakuin, harus nurut sama mama papa, oke? Jadi tugasnya harus nurut sama papa. Nanti kalau misalkan mamanya nyuruh apa, papanya nyuruh apa, harus dilakuin. Nanti Kak Carmen pengen lihat satu-satu, siapa yang udah nggak ngelawan lagi, siapa yang udah nurut sama mama papanya, yang udah taat sama peraturan di rumah, oke? Nah, udah gitu yuk kita sama-sama berdoa dulu untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Yuk semuanya nunduk, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami belajar bahwa kami mau nurut sama Tuhan, kami mau nurut sama apa kata Tuhan, kami nggak mau ngelawan sama Tuhan, kami mau nurut juga sama mama, sama papa, sama kakak. Kami berkati kami Tuhan, agar kami senantiasa selalu nurut sama orang tua, selalu nurut sama orang lain, selalu nurut sama orang yang lebih dewasa daripada kami. Engkau yang jagai kami Tuhan, Engkau yang berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, satu lagi nih, ada yang jangan sampai lupa. Nih, adik-adik jangan lupa kasih persembahan, oke? Nanti setiap akhir bulan, nanti kakak-kakaknya bakal ngejemput ke rumah. Ini persembahan yang udah dikasih. Nih Kak Carmen juga mau kasih persembahan. Tuh. Nanti adik-adik juga jangan lupa ya untuk kasih persembahan, oke? Nanti kakak-kakaknya bakal datang ke rumah. Buat nih, oke. Adik-adik semua jangan lupa kasih persembahan juga ya. Oke. See you. God bless you.